Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu lagi bersama saya Ali Mulyadi. Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan untuk merakit power supply variabel ya. Nah, di sini kemarin kita sudah unboxing ya. Untuk power supply-nya di sini saya menggunakan Riden RD6018W ya. Nah, oke, di sini juga kalian perlu beberapa bahan-bahan lainnya. Di sini seperti kabel ya, nanti untuk menghubungkan dari power supply ke modul readernya ya. Nah, kemudian di sini juga ada beberapa baut dan mur ya, dan juga spacer di sini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian juga di sini ada power supply-nya ya, yang kemarin sudah kita unboxing juga. Nah, di sini juga sudah datang ya untuk saklar dan juga untuk colokan ke listrik AC-nya ya. Nah, seperti ini. Dia sudah menyatu dan juga di sini ada fuse-nya ya. Nah, fuse-nya saya pakai yang 10 ampere ya. Nah, seperti ini penampakan dari belakangnya ya. Nah, ada dua sini. Untuk dari AC dan juga dari fuse nanti kita sambungkan ke saklar ini ya. Nah, itu dia untuk bahan-bahannya ya. Nah, di sini satu lagi ya untuk casingnya ya. Sini casingnya saya print menggunakan 3D printer ya. Nah, di sini nanti kalian bisa download ya untuk file STL-nya ya untuk casing 3D print ini ya. Nah, di sini ada garis seperti ini ya, miring karena itu pas saya print itu sedang mati lampu ya. Nah, terus saya sesuaikan lagi dan dia miring sedikit ya. Nah, seperti ini, tapi nggak masalah ya. Nah, terus di sini ini bukan variasi ya teman-teman, tapi saat print tinta filamennya habis ya, yang warna kuning, jadi saya pakai yang warna biru ya untuk tambahannya. Nah, kurang lebih ini saya print 10 jam ya, 10 jam lebih. Nah, di sini untuk lubangnya ini saya buat sendiri ya, jadi saya ukur power supply-nya supaya pas dengan lubangnya ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk ini untuk lubang udaranya ya, jadi supaya tidak terlalu panas di dalam nanti. Oke, kemudian di sini untuk alat-alatnya ya. Pertama di sini saya menggunakan solder, tang, juga nanti ada obeng dan lain-lain ya, yang mendukung untuk proses pemasangan. Nah, pertama-tama di sini kita akan pasang spacer terlebih dahulu ya ke power supply-nya. Nah, seperti ini. Supaya nanti sebagai tatakan di casingnya ya. Nah, di sini kita kasih mur ya untuk menahan nanti dia di dalam casingnya ya, supaya tidak bergerak-gerak. Nah, seperti ini ya, dikencangkan ya sampai dia tidak bergerak lagi ya. Nah, di sini saya menggunakan bantuan dari tang ya, kayak kencang. Oke, ini masih bergerak. Sini saya bantu tahan ya untuk bagian murnya supaya tidak bergerak. Seperti ini. Kemudian kita kencangkan. Oke, seperti ini ya. Kita kencangkan sedikit lagi. Oke. Nah, seperti ini dia sudah kencang dan tidak bergerak ya. Nah, lakukan hal yang sama ke 3 lubang baut yang lain ya.
Nah, di sini untuk prosesnya saya percepat ya agar videonya tidak terlalu panjang. Oke, setelah semua spacernya terpasang, penampakannya seperti ini ya. Nah, perhatikan. Nah, kemudian di sini kita tinggal pasangkan ke casingnya ya. Nah, pasin ke lubang yang sudah kita buat nantinya. Nah, oke, sebelum itu di sini kita pasang kabel-kabelnya terlebih dahulu ya, supaya tidak sulit nanti ketika pemasangannya ya. Nah, di sini kita akan solder kabel terlebih dahulu ya, dari colokan AC ke saklarnya ya. Nah, di sini bisa diperhatikan untuk saklar on off-nya. Kemudian dari fuse kita masukkan ke saklar, dari saklar nanti baru keluar ke power supply-nya ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, di sini kita tinggal potong kabel sesuai dengan kebutuhan ya. Kita ukur. Nah, kita sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kemudian di sini kita tinggal kupas ya kabelnya seperti ini. Nah, sampai terlihat tembaganya ya seperti ini. Nah, kita lakukan di sisi satunya sama. Nah, oke, seperti ini penampakannya. Kemudian di sini kita solder terlebih dahulu ya dengan timah, supaya nanti saat proses penyolderan ke saklarnya itu lebih mudah ya. Nah, kita beri flux terlebih dahulu di mata soldernya supaya nanti gampang ya. Dan di sini kita bersihkan dulu soldernya. Nah, kemudian di sini kita ambil timah seperlunya ya. Nah, di sini saya menggunakan timah seperti ini ya. Nah, oke. Sini kita tinggal kasih flux, kemudian di sini kita tambahkan timah di bagian tembaga kabelnya ya. Nah, seperti ini. Sampai bagian tembaga dari kabelnya itu tercover dengan timah ya. Nah, di sisi satu lagi ya sama juga. Nah, oke, setelah sudah di sini bisa kita ambil ya. Nah, seperti ini penampakannya. Oke, sebelum itu di sini juga sama ya, di saklarnya juga sama, kita solder terlebih dahulu ya, agar mudah nantinya saat proses pemasangan kabelnya. Kita solder terlebih dahulu, tambahkan timah secukupnya aja ya. Nah, seperti ini. Pastikan panas solder itu ini ya stabil ya, jadi proses peluburan timah ke kaki saklar itu mudah ya. Nah, seperti ini. Nah, oke, setelah sudah di sini langsung kita solder kabel ke bagian output dari fuse ya. Ini pastikan tersolder dengan baik ya. Nah, kemudian ujung satunya kita masukkan ke saklar ya. Nah, di sini agak panjang ya. Kita potong terlebih dahulu. Nah.
kemudian kita solder. Oke, di sini untuk soldernya sudah kencang ya. Nah, kemudian di sini kita tinggal solder kabel ya, untuk menuju ke power supply-nya ya, dari saklar menuju ke power supply. Nah, kita ukur terlebih dahulu ya untuk panjang kabelnya dari power supply ke saklarnya ya. Nah, agak dilebihkan sedikit, takutnya kurang. Nanti kalau lebih bisa kita potong ya. Nah, dia akan masuk ke konektor AC di sini ya. Oke, di sini kita tinggal potong. Oke, setelah terpotong seperti ini, kita ini juga ya, kabel satu lagi. Sini saya pakai kabel hitam ya. Sebenarnya AC itu nggak apa-apa ya teman-teman, bolak-balik. Nah, tapi di sini saya mau pakai kabel yang warna lain aja ya. Nah, seperti ini. Kalau DC nggak boleh bolak-balik ya teman-teman. Kalau AC nggak apa-apa. Nah, di sini kita tinggal kupas dulu ya untuk kabelnya di sini. Nah, kita lepas dulu saklarnya, kemudian kita kupas seperti tadi ya di awal. Nah, seperti ini. Nah, lalu nanti disolder lagi ya. Ini akan saya percepat supaya videonya tidak terlalu panjang ya. Nah, oke, untuk hasilnya seperti ini ya. Udah kita solder di bagian satu sisinya ya. Nah, kemudian di sini kita sekalian buat untuk kabel dari power supply ke modul air ridernya ya. Nah, sini kita tinggal buat. Nah, di sini kita tinggal kira-kira aja lagi ya. Dari power supply ke modul ridernya gitu ya. Nah, dikira-kira aja, dilebihin dikit, nanti kalau panjang bisa dipotong ya. Nah, kita buat dua ya di sini, kabel merah untuk positif dan kabel hitam untuk negatifnya. Nah, seperti ini. Lalu sama ya caranya, kita kupas dan kita solder. Oke, setelah kita kupas dan solder ya, kita hubungkan ke power supply-nya ya. Untuk kabel hitam di bagian negatif. Kemudian di sini kita kencangkan dengan obeng ya. Nah, seperti ini sampai benar-benar kencang ya. Oke. Sampai tidak bisa ditarik seperti ini ya. Nah, kemudian untuk kabel merah di positif. Nah, sama kita kencangkan juga. Nah, untuk hasilnya seperti ini ya. Nah, kemudian di sini untuk kabel AC-nya ya, kita pasang juga sekalian. Karena nanti power supply-nya kita akan masukkan ke dalam box terlebih dahulu ya. Nah, ini butuh obeng yang lebih gede ya. Obeng seperti ini.
Oke, kita langsung kencangkan. Nah, sampai kencang ya seperti ini. Kemudian untuk kabel satu lagi ya, sama kita kencangkan juga. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian seperti ini hasilnya ya. Nah, kita pasang power supply-nya terlebih dahulu ke dalam boxnya ya, kita baut ya, supaya nanti prosesnya mudah ya. Nah, di sini kita keluarkan terlebih dahulu kabel untuk saklarnya ya. Nah, kemudian kita paskan lubang dari spacer ke lubang dari casingnya ya. Nah, seperti ini kita pasin. Nah, jika rasa sudah pas, kita langsung kasih baut ya. Di sini kita coba pakai baut yang ini terlebih dahulu. Nah, kurang pas ya, jadi harus benar-benar pas. Nah, ini agak susah ya ini ya. Nah, kita pasin dulu di satu lubang dulu ya. Nah, setelah sudah satu lubang pas seperti ini, jangan dikencangkan terlebih dahulu ya. Kita masukkan lagi baut ke lubang seberangnya ya. Jadi dia mengunci terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Nah, lalu untuk lubang yang lain tinggal mengikuti ya, karena sudah pas lubangnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini kita kencangkan ya. Nah, oke, setelah kencang seperti ini. Nah, jadi perhatikan untuk penampakan dari power supply-nya di sini tidak goyang ya. Nah, oke. Nah, ini sudah bagus ya pemasangannya. Nah, kemudian di sini untuk kabel ke modul readernya, kemudian ini kabel ke saklarnya ya. Nah, seperti ini. Nah, kita akan pasang ke saklarnya terlebih dahulu ya. Nah, di sini untuk saklarnya kita jepit ya. Dan kabelnya nanti satu masuk ke output dari saklar dan satu lagi ke AC langsung. Nah, di sini kita potong terlebih dahulu karena kabelnya kepanjangan ya. Nah, kita potong, kita pasin. Nah, seperti ini. Oke, saya rasa udah cukup ya. Nah, kemudian di sini kita tinggal kupas kabelnya ya. Kupas terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Kemudian caranya sama ya. Kita solder dengan timah terlebih dahulu. Kemudian untuk saklarnya juga kita kasih timah terlebih dahulu. Dan baru kita pasang kabel ke saklar tersebut gitu ya.
Nah, oke, untuk hasilnya seperti ini ya. Ini untuk ke AC-nya ya. Saya mau dia ada di sebelah kiri. Nah, seperti ini. Nah, kita pasin. Nah, ke lubangnya ya. Ini agak-agak rapat ya teman-teman, karena saya bikin di model 3D-nya ngepres ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini kita tinggal baut ya. Nah, seperti ini. Dan seperti ini. Oke, di sini ketika saya mur itu nggak bisa ya teman-teman. Dia susah ya masuk tangan karena sudah ada power supply di dalamnya. Jadi di sini kita tidak usah pakai mur ya, karena desainnya sudah kencang ya. Atau nanti kalian bisa tambahkan lem power aja sedikit gitu ya, supaya dia tidak lepas gitu ya dari casingnya. Nah, oke, seperti ini ya penampakannya. Nah, sini tidak bisa dikencengin ya, karena lubangnya pas ya sama ini. Jadi solusinya nanti kalian tinggal tambahkan lem power aja sedikit. Ya, setelah selesai di sini ya, kita langsung beralih ke depannya. Untuk kabel positif negatif dari power supply ke modul readernya ya. Nah, di sini kita tinggal kupas terlebih dahulu ya. Untuk kabelnya. Nah, seperti ini. Kemudian sama untuk yang hitam juga ya. Dan nanti kita solder juga terlebih dahulu. Oke, untuk hasilnya seperti ini ya. Sini langsung aja kita ambil modul readernya. Nah, seperti ini ya. Nah, bisa diperhatikan di sini ada tulisan positif dan negatifnya di PCB-nya. Kelihatan atau enggak ya? Nah, tapi di sini saya kelihatan ya. Nah, di sini untuk kabel negatif ke negatif dari modul readernya ya, dan kabel positif ke positif dari modul readernya. Oke, kita tinggal kendorkan terlebih dahulu untuk bautnya ya. Nah, kemudian di sini kita tinggal pasang kabelnya ya. Untuk pengambilan gambarnya mungkin kurang begitu terlihat ya, karena saya juga nggak ngelihat kameranya ya saat merekam. Jadi saya fokus untuk merakit alatnya gitu ya. Nah, di sini intinya kalian tinggal pasangkan kabelnya aja gitu ya. Nah, sampai betul-betul kencang dan kabel tidak lepas ya. Oke. Kemudian di sini kalian tinggal pasang ke boxnya. Nah, di sini boxnya sangat pas ya saya bikin. Nah, sini kita coba dulu ya. Kita open dulu ya. Nanti saat dihidupkan ya, takutnya meledak ya. Jadi kita open dulu. Nanti baru ketika kita sudah colok saklar, kita colok ke listrik AC, baru kita nyalakan saklarnya gitu. Nah, di sini sangat ngepres sekali ya, dan pas sekali untuk desain boxnya ya. Nah, bisa kencang seperti ini ya, dan dia tidak dibaut pun tidak lepas ya, karena ada pegangannya di samping-samping dari modul readernya gitu ya. Nah, oke, sudah jadi seperti ini ya. Nah, di sini
kita bereskan terlebih dahulu ya untuk peralatan-peralatan yang kita punya ya. Kita bersihkan terlebih dahulu. Kita akan tes untuk modulnya ya, apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Oke, kita bersihkan. Nah, seperti ini. Untuk tes alatnya di sini kalian perlu colokan 3 seperti ini ya. Nah, sini tinggal kalian colok. Nah, pastikan saklar dalam keadaan off terlebih dahulu ya. Ini karena percobaan perdana ya. Nah, oke, kemudian di sini untuk kabelnya kalian colok ke listrik. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk penentuannya ya, kita tinggal hidupkan ya. Ini saklarnya. Semoga nggak meledak ya. Nah, oke. Udah on. Nah, untuk power supply-nya hidup ya. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk tampilannya ya. Nah, seperti ini untuk penampilan dari power supply-nya. Sangat mantap sekali ya. Nah, sebenarnya power supply ini bisa 60 volt ya, dan juga 18 ampere kalau kalian menggunakan power supply tersebut gitu ya. Power supply yang lebih tinggi, tapi karena saya pakai power supply yang 36 volt dan 5 ampere, jadi batasnya segitu ya. Nah, di sini untuk tegangan input terbaca 35,79 volt ya. Nah, sini kalian bisa banyak pilih-pilih menu ya. Nah, untuk menu-menunya ada banyak sekali di sini. Ya, ada untuk set tegangan, set arus. Kemudian kita bisa memprogram setiap tombolnya menjadi tegangan yang kita inginkan gitu ya. Di pengaturan ada untuk mengatur ininya. Nah, di sini misal kita set tegangan di 12 volt ya. Atau di sini kalian bisa pakai knobnya ya seperti ini. Nah, seperti itu. Atau kalian bisa ketik langsung ya. Ini misal 5 volt. Dan untuk arusnya juga bisa kalian atur ya. Sini misal kalian klik arus ESET ya. Nah, kemudian kalian ketik berapa arus yang ingin dikeluarkan dari modul readernya. Oke, sini 5 volt 1 ampere. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, untuk outputnya itu tidak boleh lebih dari tegangan input gitu ya. Nanti dia akan ada bacaan error gitu. Nah, di sini kita akan coba menyalakan ya. Nah, di sini kita akan coba menyalakan sesuatu ya, menggunakan modul menggunakan power supply variabel ini ya. Nah, di sini saya punya jack banana dan juga capit buaya yang sudah saya rangkai. Nah, di sini kita tinggal colokan aja ya, jack banana ke modul power supply variabelnya. Nah, ini masih agak keras ya, karena masih baru. Nah, kita colokan juga probe negatifnya. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian di sini untuk tes tegangan, di sini saya akan cek menggunakan avometer ya, seperti ini. Nah, di sini saya pakai avometer merek Zoe. Nah, seperti ini ya. Kita set terlebih dahulu selektornya ke bagian pengukuran voltmeter ya, voltmeter di DC. Nah, seperti ini. Oke. Nah, di sini kita pilih DC ya. Sini saya akan nyalakan lampunya supaya terlihat jelas ya untuk nilai tegangannya. Nah,
seperti itu ya. Oke. Kemudian di sini kita akan ukur tegangan yang keluar dari modul power supply variabel ini ya. Sini kita buka dulu. Oke. Nah, kita akan ukur probe positif ke probe merah dari avometer, kemudian probe negatif ke probe hitam dari avometer. Oke, kemudian di sini kita tinggal pencet on ya di modul power supply variabelnya, dan kita lihat tegangannya apakah betul 5 volt. Nah, bisa diperhatikan ya, di sini avometer menunjukkan angka 5 volt, 0,02 ya, berarti sangat-sangat akurat ya untuk modul power supply ini ya. Nah, seperti ini dia keluar tegangannya ya. Dan misal di sini kita ubah ya, kita akan ubah tegangannya, kita matikan terlebih dahulu, kita pencet V-set, kemudian kita set di 12 volt ya, dan kita onin apakah tegangannya sesuai. Nah, bisa diperhatikan tegangannya sesuai ya, 12,05. Nah, seperti itu teman-teman. Oke. Nah, kemudian kita coba misal di sini kita set di 30 volt ya. Nah, diperhatikan sini kita set di 30 volt, kita enter. Nah, kita on. Oke, dia juga bisa ya di 30 volt. Nah, kita coba dia di 35 volt misalnya tegangan inputnya. Nah, dia akan terjadi error seperti itu teman-teman. Jadi dia tidak bisa melebihi tegangan input ya, karena inputnya terbaca 35, sekian volt ya, jadi nggak bisa. Nah, di sini kita set 34 volt. Nah, 34 volt masih bisa ya, tapi tegangannya berkurang. Di sini terbacanya 33,83 ya. Jadi jika mendekati tegangan input dia akan berkurang ya, padahal kita set 34 volt tapi dia hanya menampilkan 33, sekian volt gitu ya, tidak sampai 34 volt. Nah, di sini misal 24 volt. Nah, dia masih bisa 24 volt ya, masih lebih di sini. Nah, seperti itu teman-teman untuk power supply variabelnya. Akurasinya sangat pas ya. Nah, di sini power supply-nya nanti bisa kita gunakan untuk apa saja ya. Untuk keperluan project-project yang kita miliki yang membutuhkan tegangan bervariasi gitu ya. Ataupun di sini juga kalian bisa menggunakannya untuk menambah baterai ya di sini. Probe yang hijau ini, jadi dia akan mendeteksi baterai, lalu kita suntikan tegangan ke baterai tersebut kalau baterai tersebut mati gitu ya. Jadi nanti layarnya akan terisi kembali. Oke, menurut saya power supply ini sangat-sangat bagus ya. Nah, di sini kalian bisa ke tombol menu ya, kalian klik shift dulu lalu klik angka 0 untuk menu. Nah, di sini untuk menu-menunya lengkap ya. Kalian bisa pelajari sendiri ya. Atau nanti jika kalian ingin dibuatkan cara set menu-menu ini, nanti kalian bisa request aja ya di kolom komentar. Nanti saya buatkan cara set menu-menu di power supply Raiden ini ya. Tapi untuk sekarang mungkin segini aja ya video dari saya ya. Bagaimana cara merakit power supply Raiden RD6018W ini ya. Nah, bagi kalian yang ingin merakit juga, kalian bisa ikuti cara-cara seperti saya ini ya. Nah, untuk kesimpulannya, power supply Raiden RD6018 watt ini sangat worth it ya untuk dimiliki bagi kalian yang suka bereksperimen gitu ya, menggunakan tegangan variabel. Oke, demikian video dari saya. Jangan lupa terus support channel ini dengan cara klik like, komen, dan subscribe. Oke.
Oke, sampai jumpa di video saya lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.